dipanaskan dengan heater, pakai pemanas, terus kita ukur temperaturnya, yang satu dengan infrared thermometer, yang satu dengan thermocouple. Nah, selanjutnya itu kalau kalian lihat tuh ada T yang ke kanan sama yang ke bawah. Nah, itu, fungsinya adalah menunjukkan bahwa yang satu, temperaturnya itu diukur dengan thermocouple, yang satu dengan infrared thermometer. Nah, kemudian ada yang dikolaborasikan dengan nilai massa air untuk menentukan nilai kalor, dan ada yang dikolaborasikan dengan pengaruh tekanan sekitar, tekanan udara sekitar, dengan menerapkan, konsep gas ideal di dalamnya gitu. Nah, terus setelah itu, setelah skematik tadi, itu ya gue jelasin skematiknya. Jadi nanti di lampiran juga kan kalian ada, menggambar sketch ya. Gambar sketch itu ya gambar itu aja, cuman ya se dimodifikasilah, jangan sampai sama kayak di modul. Terus nanti di bab 4 juga ada yang digitalnya, gambar digitalnya sama kayak gambar dari modul. Itu juga jangan sama persis, kalau bisa dimodifikasi, jadi jangan sama persis ya. Terus dituangin konsep-konsep yang kalian pahami tentang, eee, tentang praktikumnya. Dari skematik itu kalian tambahin aja, terus jangan lupa juga keterangan gitu. Nah, selanjutnya setelah tadi itu gue mau coba nih, ada yang tahu nggak sih, alat dan bahan yang kita pakai itu apa aja? Alat dan bahan praktikum yang kita pakai. Mhm. Mhm, iya ya. Oke. Jadi, Aquades sama air biasa itu beda ya. Jadi Aquades itu benar-benar H2O murni, nggak ada tambahan lain. Kalau air biasa yang ada di kamar mandi itu sebenarnya banyak pengotornya, dan air mineral pun ada tambahan mineralnya. Jadi ada bahan selain, H2O gitu. Nah, sedangkan kan kita mau meninjau sebenarnya ya, eee, sistem dengan satu massa molekul relatif aja gitu ya, H2O itu. Cuman ya udah karena skalanya lab, ya kita asumsi-asumsi aja gitu. Nggak harus pakai H2O asli. Nah, terus nih, eee, ada yang tahu nggak fungsi dari gelas ukurnya tuh buat apa sih? Kenapa ada gelas ukur? Izin jawab deh. Mhm. Gelas ukurnya tuh buat ini apa sih? Manasin air teh. Manasin air yang dituangin ke itu. Bukan sih teh? Buat manasin? Ada apaan sih ya? Iya ya. Jadi untuk mengukur volume air. Soalnya kalau misalkan kita manasin air pakai gelas ukur di lab tuh bahannya dari plastik. Tuh. Iya teh. Iya. Jadi kita nggak mungkin bisa manasin airnya pakai gelas ukur gitu. Tadi bener ya untuk volume. Kemudian, eee, kita langsung masuk aja ke prosedur, ini untuk prosedur ini kita, eee, gue acak sih sengaja biar nggak ada plagiasi ya buat di bab 3. Jadi biar nggak ada plagiasi di bab 3, makanya gue acak. Jadi, harap diperhatikan baik-baik. Kalau yang pertama itu sama ya, masih sama, menyiapkan alat dan bahan praktikum. Oh iya, nanti jangan lupa dalam penulisan prosedur praktikum itu pakai kalimat aktif, diawali dengan imbuhan "me" semua ya.
Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan praktikum, kemudian mengukur temperatur ruangan, terus selanjutnya yaitu mengkalibrasi termokopel, terus selanjutnya mengukur massa air dengan neraca digital. Jadi mengukur massa airnya itu kita nyalakan neraca digital, terus kita taruh panci yang buat masak air itu di atas neraca digital. Kita biasanya pakai panci yang buat masak nasi karena itu permukaannya sama semua ya. Kan kita mau membangun sistem yang pressurized, artinya tekanan di setiap sisi itu sama. Makanya kita pakai panci yang sama setiap sisinya. Kalau misalkan kita pakai teko itu kan ada pipa kapilernya ya, yang buat nuang tuh. Nah itu sedikit lebih kecil, kemungkinan tekanannya jadi semakin besar, semakin luas permukaan kan jadinya, iya semakin luas permukaannya kan jadi semakin besar ya tekanannya. Takutnya terjadi kebocoran dan sistem yang kita dapat pun bukan sistem pressurized gitu. Nah, terus selanjutnya Eee, taruh, pancinya itu di atas neraca digital. Nanti kan neraca digital akan ngebaca gitu ya, ngebaca massa pancinya berapa. Nah, kalian bisa pencet fitur TER yang ada di neraca digital. Jadi fitur TER tersebut itu fungsinya untuk mengnolkan kembali gitu. Jadi dari yang tadinya 0 terus ditaruh panci, kan dia ngebaca tuh jadi 400 gram atau 600 gram lah massa panci ya. 400 gram misalkan. Nah, kemudian kita pencet TER, itu bisa kembali lagi angkanya ke 0 dalam posisi pancinya masih ada di atas neraca digital gitu. Jadi nanti begitu kalian tuang air ya kalian nggak perlu ngurangin lagi, nggak perlu ngurangin, massa yang dibaca dengan massa panci itu nggak perlu, karena yang udah dibaca sama neraca digital setelah dipencet fitur TER itu ya udah massa air seluruhnya gitu, nggak dicampur dengan, massa pancinya. Nah, oke, kalau udah mengukur, nah mengukurnya itu 3 kali, sebanyak 3 kali. Jadi, dari panci tadi setelah dibaca data yang pertama tuh, kita tuang balik ke dalam gelas ukur, pastikan volumenya tetap 500 mili. Kalau misalkan nggak 500 mili ya kalian kondisikan sendiri, entah diambil lagi atau gimana, ya itu melihat seberapa jauh ya kesalahan dari pengukuran ini. Nah, terus kalian tuang balik ke pancinya, dibaca untuk data kedua, kemudian kalian balik lagi ke gelas ukur, terus dibalik lagi ke pancinya untuk mencari data ketiga. Nah, jadi kita punya 3 data massa, kemudian setelah mengukur massa air, oh ya tadi sebelum mengukur massa air jangan lupa mengukur volume air ya tentunya, sebanyak 500 mililiter. Bukan 2000 mili, karena kalau di modul itu kan 2000 mili. Nah, kita pasang 500 mililiter air, karena dalam waktu praktikum kita untuk 2000 mililiter air itu waktu pemanasannya terlalu banyak ya. Jadi kita ubah jadi 500 mililiter, mengukur, terus mengukur volume, terus mengukur massa. Nah, selanjutnya setelah mengukur massa kita masak air, jadi menyalakan pemanas, terus menaruh panci di atas pemanas, kemudian memasak air selama 5 menit. Nah, setelah masak air selama 5 menit, itu kita matikan airnya, kita matikan, pemanasnya ya, kita matikan pemanasnya, kemudian kita ukur temperatur pancinya. Jadi kita eee, nggak boleh ngebuka tutup pancinya, karena kalau kita buka, tekanannya akan bercampur dengan tekanan udara sekitar. Jadinya udah bukan pressurized system lagi gitu. Jadi kan udah bercampur dengan tekanan udara sekitar ya tekanannya jadi sama gitu. Nah, beda. Nah, jadi kita ukur di barrier-nya. Di barrier itu, batas antara sistem dan lingkungan, yaitu pancinya tersebut. Kita ukur aja, yang termokopel ambil 3 data, terus yang infrared thermometer juga ambil 3 data. Jadi yang termokopel dikenain, hold, catat 1, terus dilepas, dikenain lagi, di-hold, catat 2, terus dilepas, dikenain lagi, di-hold, catat 3. Nah, yang infrared thermometer juga kayak gitu, jadi tembak, tahan, lepas, dapat 1, terus tembak lagi, tahan, lepas, dapat 2, sampai dapat 3 data. Nah, masak airnya ini kalian lakukan sebanyak 3 kali. Jadi, pengambilan data tuh kalian lakukan sebanyak 3 kali gitu. Nah Nah, dalam sekali pengambilan data kalian harus ngambil 3 data. Jadi nanti kalian dapat berapa data untuk setiap alat ukur.
tadi sinyal saya hilang teh. Oke, oke, nggak masalah. Lanjut aja ya. Ini udah di-record sama temennya kok. Nanti diikutin aja yang ketinggalan tadi. Oke, ada yang tahu nggak nih? Berapa data kira-kira, kan kita sekali pengambilan data itu dapat 3 data ya. Nah, kita lakukan pengambilan data itu sebanyak 3 kali. Jadi nanti setiap alat ukur dapat berapa data? 9 ya, Beb? Nah, ya, 9 data ya. Oke. Jadi untuk setiap alat ukur itu kita dapat 9 data. Setelah dari 9 data tadi untuk masing-masing alat ukur, kita merapihkan alat dan bahan praktikum, kemudian menggambar sketch skematik praktikum kita, terus yang terakhir adalah menghitung ketidakpastian dan kesalahan relatif dari hasil pengukuran. Nah, itu aja sih paling buat praktikumnya. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita masuk ke laporan? Oke, gue lanjut ya. Untuk laporannya itu bab 1, bab 3, bab 5, dan segala kelengkapan laporan yang lain kayak cover, lembar pengesahan, dan sebagainya sampai daftar pustaka, itu samain aja formatnya sama yang ada di contoh laporan di Google Drive. Nah, uh, terus untuk bab 2, gue pengen kalian nyusun sendiri bab 2-nya, subbabnya terserah kalian, tapi minimal 8 subbab, karena punya gue itu ada 8 subbab. Jadi semakin banyak dari 8 subbab, kemungkinan sama-sama punya gue ya semakin besar. Tapi kalau kalian merasa 8 subbab kalian aja udah yakin sama-sama punya gue ya, nggak masalah 8 subbab aja gitu. Nah, terus untuk bab 4-nya nanti gue jelasin dikit-dikit, gue bahas. Terus nanti untuk belangko dan bab contoh perhitungan di bab 4 gue kirimin ke salah satu anggota kelompok untuk di-share ke anggota kelompok yang lainnya ya. Nah, terus sekarang gue mau nanya dulu nih, untuk bab 1, kita tuh bakal nulis apa aja sih nanti di bab 1? Udah hafal lah ya, kan ini praktikum terakhir ya. Apa aja tuh? Mhm, 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 Tujuan, tujuan, tujuan. mhm. Iya itu ya. Jadi yang pertama adalah latar belakang, kemudian tujuan dan sistematika. Nah, sistematikanya jangan lupa dibuatnya paragraf, jangan sampai kayak list ya. Nah, terus untuk latar belakang kira-kira gimana tuh? Penyusunannya harusnya bagaimana sih? Latar belakang, penyusunan latar belakang, ada yang tahu nggak nih? Kan udah beberapa kali bikin laporan. Izin teh jawab. Mm-mm. Dalam penyusunan latar belakang tuh kayak kita bikin laporan ini berdasarkan apa sih gitu, latar belakangnya apa sih gitu teh, kayak gitu sih teh. Jadi kayak latar belakang melakukan praktikum ini kita itu buat apa gitu. Oke, itu sih fungsinya ya. Fungsinya ke arah situ. Cuman secara kerangka sih gue mau jelasin, coba jelasin lagi. Uh, Jadi untuk kerangka itu yang pertama gambaran umum terkait praktikum pengukuran temperatur, kemudian yang kedua itu isu-isu yang terkait dengan praktikum pengukuran temperatur, kemudian yang terakhir adalah tujuan spesifik kenapa kalian melakukan praktikum pengukuran temperatur. Itu secara kerangka kayak gitu ya. Membahasnya itu ada 3 bahasan. Terus untuk tujuan praktikum jangan lupa sebelum sama kayak di modul. Cuman sebelum poin-poin itu harus ada kata pendahuluan atau pre-word. Jadi jangan langsung judul subbab kemudian langsung poin-poin, jangan. Nah, terus untuk sistematika penulisan nih ada yang tahu nggak sih fungsinya tuh buat apa sih sistematika penulisan?
bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini, terus fungsinya buat apa sih kayak gitu tuh? Kenapa itu ada di bab 1 gitu? Iya. Jadi untuk memudahkan pembaca ya dalam memahami laporan kita gitu. Nah, terus untuk bab 2 nih, itu apa sih? Isinya kan landasan teori. Itu kayak gimana tuh isinya? Fungsinya buat apa? Eh, izin jawab kalau bab 2 Mhm. itu ngejelasin tentang teori-teori yang kita pelajari selama praktikum atau di luar praktikum yang terkait dengan praktikum tersebut. Contohnya kayak temperatur, pengertiannya, atau jenis-jenis termometer dan termokopel, bagian atau cara penggunaannya gitu. Nah, iya ya. Jadi, itu tuh fungsinya untuk memperjelas gitu ya, teori yang berkaitan dan mendasari, praktikum pengukuran temperatur. Mendasari ya, terutama sih yang mendasari, kalau yang berkaitan tuh hanya untuk tambah-tambah aja, terutama sih yang mendasari. Kemudian untuk bab 3 nih, itu tuh fungsinya apa sih, bab 3 tuh secara keseluruhan menurut lo? Fungsinya apa tuh bab 3? Izin menjawab teh. Iya. Itu kan isinya ada diagram alir teh. Nah itu tuh bab 3 itu tuh fungsinya untuk mengetahui gimana sih alur sama proses dari praktikum ini teh. Mhm. Gitu ya. Jadi, sebenarnya sih fungsinya itu untuk metode penelitian. Jadi menunjukkan metode penelitian yang kalian pakai itu seperti apa gitu, metodenya, aliran praktikumnya seperti apa, terus, praktikum pengukuran temperatur kan konsepnya sebenarnya bisa beda-beda ya, bisa kita ngukur besi, terus ngukur apa gitu. Nah ini kita ngejelasin kalau, pengukuran temperatur di sini tuh ya pakai kayak ngukur massa air yang dimasak aja gitu, ngukur temperatur air yang dimasak, tuh. Nah itu sebenarnya nunjukin itu aja sih. Nah, terus untuk bab 4, ada yang tahu nggak fungsinya apa? Kenapa kalian harus nyusun bab 4? Izin jawab deh. Mhm. Bab 4 tuh buat data sama hasil dari praktikum yang udah kita lakuin itu teh. Jadi kayak pembahasan data tuh di bab 4. Hasil lah, kayak hasil gitu. Oke, bener ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Bab 4 itu berisi hasil, kemudian kita analisa. Jadi kita nggak cuma ngukur doang, tapi gimana sih ini hasil pengukuran kita kayak gimana? Itu berarti ya tadi perhitungan ketidakpastian dan kesalahan relatif itu perlu ada di bab 4. Nah, kemudian bab 5 nih, ada yang tahu nggak isinya apa aja? Mhm. Kalau untuk penyusunan kesimpulan itu nanti kayak gimana tuh? Mhm. Nah, ingat ya, jadi kan nanti kesimpulan dan saran itu bentuknya poin per poin. Jadi jangan lupa juga sebelum sebelum poin-poin itu ada, eee, reward-nya atau kata pendahuluannya itu ya. Nah, terus setelah itu daftar pustaka, ikutin format aja yang ada di Google Drive. Nah, selanjutnya, eee, gue mau oh ya, gue jelasin dulu nih untuk saran, itu minimal 4 ya. Jadi untuk asisten, terus untuk praktikumnya, kemudian untuk, eee, laboratorium pengukuran, itu tentang alat-alat di praktikum yang kita pakai alat-alatnya tuh menurut kalian gimana gitu, kalian komentari aja deh yang mungkin kalian menemukan, ternyata ada yang lebih canggih loh termokopelnya gitu, ternyata ada alat ukur temperatur yang lebih efisien selain termokopel dan infrared thermometer itu bisa dimasukin ke saran juga. Terus untuk praktikum, yang harus ada 2 itu yang praktikum ya, karena
ya kita praktikum online gitu, pasti banyak keterbatasannya, jadi ya gue minta minimal 2 aja sih buat praktikum. Nah, terus nih, buat bab 4 gue mau coba bahas-bahas sedikit. Bentar gue buka dulu bab 4-nya. Teh, tadi maaf teh, itu eh, yang 4 itu untuk eh, asisten apa laboratorium teh? Bebas disusunnya mah. Kalau disusunnya bebas. Kalau 4 itu isinya 1 buat asisten, 1 buat minimal ya ini. Minimal 1 buat asisten, 1 buat laboratorium alatnya, terus yang 2 untuk praktikumnya. Gitu. Oh berarti keseluruhannya teh, total minimal 4 gitu ya, bukan 114 gitu ya? Iya. Oke, ini jadi bab 4-nya. Tadi yang kayak gue bilang, 4.1-nya adalah skematik praktikum, skematik dari sistem. Kemudian yang 4.2 itu kita mau mencapai tujuan kita yang keempat tadi, yaitu menentukan nilai kalor dengan mengkombinasikan metode ketidakpastian dan diferensial parsial nih. Yang mungkin kita bakal ngulas balik ke semester 2 ya. Buat kalkulus 2 itu ada diferensial parsial. Jadi kalau misalkan ada persamaan dengan lebih dari satu variabel, kalau misalkan diminta diturunkan terhadap satu variabel ya berarti diturunkannya terhadap satu variabel aja gitu. Jadi variabel lainnya fungsinya kayak konstanta gitu. Oke, kita di sini bakal nyari nilai x key nih, x key. X key terus kita pertama cari dulu key-nya, kemudian cari u key. Nah, untuk cari key-nya itu kita pakai rumus MC theta. Ini kita pakai konsep dari Asses Black, MC delta T ya, sama aja. Ini MC theta. Terus M-nya adalah nilai rata-rata massa. Jadi kita punya 3 data massa, kita jumlahin semua, terus kita bagi 3. Nah, untuk C-nya itu pakai nilai kalor jenis air, yaitu berkisar 4.162 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian tetanya kita pakai data dari termokopel. Kita dari ke-9 data tersebut, kita cari yang terbesarnya berapa. Yang terbesar berapa, dikurangi sama yang terendahnya berapa dari ke-9 data termokopel. Nah, itu ya buat key-nya. Kita nanti dapat nilai key untuk mengkalikan nilai rata-rata massa, kalor jenis air, sama selisih antara data terbesar dan data terkecil dari termokopel. Kemudian kita mau cari UKI. Nah, ini kita pakai diferensial parsial kita, ilmu diferensial parsial kita. Jadi UKI-nya adalah rumusnya ini. Kan tadi Q adalah MC theta, berarti UKI adalah doki per do M dikali UM ditambah doki per do theta dikali U theta. Nah, doki per do M ini, kalau misalkan Q-nya adalah MC theta, berarti doki per do M apa? Ada yang tahu nggak? Q-nya itu kan adalah MC theta ya. Nah, doki per do M berarti apa? Turunan si Q-nya ini terhadap M. C dikali theta ya. Iya, betul ya. Jadi berdasarkan konsep diferensial parsial itu seperti itu. Jadi kalau misalkan Q-nya ya adalah MC theta, ini kan ketiganya adalah variabel ya. Berarti doki per do M adalah C theta. Nah, berarti dari C theta ini tinggal kalian kaliin aja tadi. Ini kan C theta kan berarti 4.162 dikali selisih nilai terbesar dan nilai terendah dari termokopel ya, data termokopel. Tinggal kalian kali aja. Terus kalian cari UM-nya. Untuk cari UM itu dari data massa kalian cari nilai terbesarnya, dikurangi nilai terkecilnya, terus dibagi sama 3. Itu ya, buat cari UM-nya gampang kok. Terus untuk doki per do theta nih, kalau misalkan tadi doki per do M adalah C theta, berarti doki per do theta adalah M kali C gitu. Tinggal dibalik aja, paham ya? Jadi polanya aja dibaca polanya. Kalau doki per do M, kalau persamaan Q-nya adalah MC theta, terus doki per do M itu hasilnya C theta doang. Nah, sekarang doki per do theta berarti hasilnya MC gitu.
Nah, MC tinggal kalian-kalian juga. Nih, berarti nilai rata-rata massa dikali sama 4.162 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian dikali U theta. Nah, U theta ini kita pakai data dari termokopel. Kita pertama cari dulu nilai rata-ratanya. Dari ke-9 data kita cari nilai rata-ratanya. Dijumlahin semua dibagi sama 9. Setelah dapat nilai rata-rata, setiap data kita kurangin sama nilai rata-rata. Jadi ini data pertama 92,5 dikurang 83,9, terus 92,2 dikurang 83,9 ditambah 91,8 dikurang 83,9 terus sampai data ke-9 dalam keadaan mutlak. Jadi kan nanti setiap data kalian kurangin sama rata-rata ya, terus kalian jumlahin masing-masing hasilnya itu. Nah, tapi pengurangannya itu dilakukan dalam keadaan mutlak. Jadi misalkan gini, data ke-9 ini kan ada 79,6. Kalau dikurang 83,9 kan jadi hasilnya kan minus ya, misalkan minus 6. Nah, itu karena keadaannya mutlak ya berarti minusnya dihilangin aja. Jadi tetap jadinya bukan ditambah minus 6 tapi ditambah 6 gitu. Nah, terus setelah pengoperasian semua jangan lupa akhirnya dibagi sama 9. Nanti kalian dapat UTT-nya. Setelah kalian dapat UTT berarti kan udah dapat nih nilai-nilai dari semua ini, dari semua persamaan ini. Dapat semua, nanti kalian dapat nilai UKI-nya. Nah, setelah dapat nilai UKI, kalian kolaborasiin deh sama nilai Q tadi untuk dapat nilai XQ-nya. Tinggal ditampilin gini aja kok, gampang. Nah, selanjutnya 4.3 ini adalah tujuan kita yang kelima, yaitu menyelesaikan permasalahan pressurized system kita dengan metode general uncertainty analysis atau metode ketidakpastian umum. Nah, kan tadi gue bilang ya, T itu kita juga perlu tinjau dari pengaruh tekanan sekitar terhadap pengukuran kita tuh kayak gimana. Ketidakpastian kan itu, ketidakpastian adalah ukuran kondisi sekitar terhadap pengukuran kita gitu. Jadi kita pakai konsep dari gas ideal, PV sama dengan nRT, yang N-nya itu adalah M per MR, kemudian ini V-nya udah gue pindahin ke ruas kanan ya, yang tadinya di kiri, terus gue pindahin ke kanan jadi di bawah. Nah, kita bisa lihat nih di sini, M dibagi V itu adalah rho. Jadi, P sama dengan rho RT per MR, atau MR sama dengan rho RT per P. Nah, di sini. Karena kita pakai tinjauannya tadi air ya, air yang MR itu adalah 18, ya tinggal kita masukin aja. 18 sama dengan rho RT per P. Gitu ya. Kita punya persamaan 1 yang menunjukkan bahwa 18 itu sama dengan rho RT per P. Nah, ini perlu diingat-ingat. Terus di tinjauan kedua, kita bisa mengabaikan dulu nih angka 18-nya untuk mencari persamaan rho. Nah, karena 18 ini fungsinya kayak konstanta. Kalau kalian ingat konsep dari integral tertentu, itu kan kalian cukup menyelesaikan persamaan dari integral tertentunya aja, kemudian akhirnya baru kalian tambahin nama C. Nah, ini juga fungsinya sama. Konstanta si 18 ini nilainya juga fungsinya kayak konstanta gitu. Jadi bisa kalian abaikan dulu, selesaikan dulu aja dulu persamaannya. Nah, jadi ini kalau kita acak-acak nih buat dapat nilai rho, itu kan berarti rho itu sama dengan 18 kali P dibagi sama RT. Nah, nih 18 kali P dibagi sama RT itu nilai rho. Nah, tapi karena 18-nya itu konstanta, jadi bisa kalian abaikan dulu. Jadi kita bisa dapat kalau rho itu merupakan fungsi dari P dan T. Nah, kenapa R-nya nggak gue jawab? Kita langsung masuk nih ke sini nih. Kenapa R-nya nggak gue sebutin ya? Jadi rho itu cuman fungsi dari P dan T. Nah, nanti kita lihat nih di sini. Ini untuk nyari URO-PRO-nya, nilai ketidakpastian massa jenis terhadap nilai massa jenis yang nggak diketahui. Kan kalau tadi Q-nya itu kita cari ya, Q-nya juga kita cari baru cari UKI gitu. Nah, ini RO-nya itu nggak perlu kita cari, kita langsung cari URO-PRO aja, relatif. Jadi nilai ketidakpastian relatif terhadap nilai pengukurannya gitu. Jadi rumusnya adalah URO per rho kuadrat sama dengan P per rho dikali 2 rho per 2P. Nah, ini tadi 2 rho per 2P lagi-lagi diferensial parsial ya. Jadi kita punya persamaan rho itu sama dengan P per RT. Tadi gue bilang kalau misalkan diturunkan terhadap satu variabel nih, kalau misalkan punya 3 variabel ya berarti variabel lainnya fungsinya kayak ini aja kayak konstanta gitu. Dia tetap ada. Jadi 2 rho per 2P adalah hasilnya 1 per RT. 1 per RT.
Nah, ini kan Doro per Dop udah hasilnya itu 1/RT. Tinggal kita kaliin aja 1 kali P dibagi RT kali Rho. Jadinya kan P per Rho RT. Nah, P per Rho RT itu nilainya berapa? Tadi kita punya persamaan 1. Kalau Rho RT per P itu sama dengan 18. Berarti kalau P per Rho RT sama dengan, ada yang tahu nggak? P per Rho RT. Kalau Rho RT per P-nya itu 18. Tinggal dibalik aja tuh. Ya, gitu ya. Jadi, bentar sih, gue sambil ini nih, input. Itu ya. Jadi, di sini, ini adalah nilainya 1/18. Terus kita kuadratin. Nah, UP itu merupakan nilai ketidakpastian relatif dari tekanan atmosfer kita berkisar 1-5%. Nah, gue pengen tiap orang itu beda-beda. Jadi Fajrul itu 1%, Bosol 2%, terus Arik 3%, sama Nidal 4% gitu ya. Jadi misalkan Nidal nih 4%. Itu berarti UP-nya adalah 0,04 dibagi tekanan atmosfer kita nih. P-nya adalah tekanan atmosfer kita, yaitu 1 atm. Jadi 0,04 dibagi 1. Nah, terus udah dapat, berarti kan 0,04 dibagi 1 itu kan sama dengan 0,04. Tinggal kita kuadratin. Terus dikali sama 1/18 kuadrat tadi. Nah, untuk yang R, itu kalian selesaiin dulu nih dari UR-nya. Jangan dulu dari turunannya, karena ribet. Nah, kita lihat dulu UR-nya. Nilai ketidakpastian itu merupakan nilai toleransi ya, kayak ya toleransi lah. Toleransi untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi sedangkan R itu kan merupakan satu konstanta ya, suatu tetapan gas ideal yang di setiap kondisi itu sama. Jadi dia tuh nilainya pasti. Kalau nilainya pasti, berarti nilai ketidakpastiannya sama dengan apa nih? 0 bukan teh? Iya ya, jadi 0. Nah, kalau misalkan ini 0, kita bagi sama R juga pasti hasilnya kan 0 ya. Terus kita kuadratin pun hasilnya 0. Dikali ini pun hasilnya 0. Ya berarti yang suku R ini yang nggak mempengaruhi. Pengaruhnya ya 0. Karena nilai ketidakpastian dari suatu konstanta tuh ya 0. Karena dia nilainya pasti. Ngapain juga berpengaruh terhadap Rho gitu. Nah ini makanya kenapa gue nggak sebut R tadi gitu. R ini. Cuman karena dia termasuk variabel ya, di sini nggak dimasukin. Nah, terus sekarang Doro per Dote. Doro per Dote itu kan hasilnya P per RT kuadrat. Terus kita kaliin sama T per Rho kan jadinya minus P per Rho RT kan. Nih, Doro per Dote itu sama dengan minus P per RT kuadrat. Nah, terus kita kali ini sama T per Rho. Jadinya minus P per Rho RT. Nah, minus P per RT, ini kan tadi P per RT adalah 1/18. Nah, kalau minus P per RT ya berarti minus 1/18. Tapi, ini kan dikuadratin nih, minus 1/18. Kalau dikuadratin kan hasilnya sama kayak 1/18 kuadrat. Minus kali minus kan jadinya plus. Ya tinggal kalian masukin aja nilai di sini, nilai di sini diganti jadi di sini juga. Terus berarti nilai di sini itu sama dengan nilai di sini gitu. Terus nanti hasilnya kalian kaliin UT per T. Nah, UT ini pakai data dari infrared thermometer. Data dari infrared thermometer, kayak ngitungnya kayak UTeta yang pakai data termokopel tadi. Jadi cari dulu rata-ratanya dari ke-9 data, kemudian tiap data itu dikurangi sama nilai rata-rata terus dibagi sama 9. Nah, itu ya cari UT-nya. Tapi ingat di sini pakai data dari infrared thermometer. Nah, terus dibagi sama temperatur ruangan yang tadi udah kita ukur temperaturnya. Nanti di belangko ada itu dalam satuan Kelvin. Jadi misalkan dapat 25 derajat Celcius ya berarti 298 dibagi sama 298 terus dikuadratin. Nah, nanti setelah dihitung semua, jangan lupa nih, kalian ini baru dalam bentuk URO per kuadrat. Nah, hasilnya itu yang kita cari adalah URO per, berarti hasilnya harus kalian akarin. Gitu ya. Nah, setelah tadi
permasalahan pressurized system kita selesai, kita mau nyari nilai persentase kesalahan relatif dari setiap pengukuran. Jadi ada kita pertama cari SM-nya dulu atau salah mutlak, yaitu 0,5 dikali SPTK, standar pengukuran terkecil. Untuk alat termokopel itu kita pakainya UTT-nya, terus untuk infrared thermometer kita pakai UT-nya. Nah, selanjutnya SR itu adalah salah relatif, rumusnya itu salah mutlak dibagi hasil pengukuran. Terus persentase kesalahan adalah salah relatif ini, hasil ini, dikali 100. Jangan dikali 100%, karena kalau dikali 100% ya 100/100, kan kayak dikali 1. Hasilnya tetap SR. Jadi dikali 100 aja, satuannya persen. Nah, SR ini kita dapat dari tiap data. Jadi SR itu ada 9 ya untuk tiap alat ukur. Jadi salah mutlak dibagi data ke-1, salah mutlak dibagi data kedua. Kalau SM ini untuk data 1 sampai 9 selama alat ukurnya sama ya karena cuma 0,5 kali nilai ketidakpastian alat ukur. Nah, kalian bisa sajikan dalam bentuk kayak gini, tabel gini ya. Jadi data ke-1 sampai data ke-9 kalian masukin, terus SM-nya itu kalian masukin sama dengan 0,5 untuk termokopel ya berarti dikalinya UTT. Terus nanti kalau ada di Excel tuh kalian ada tanda plus di sini nih, tinggal kalian tarik ke bawah, itu kan hasilnya bakal sama semua ya. Terus untuk SR, itu kan salah mutlak dibagi hasil pengukuran. Ya berarti ini adalah sama dengan ini dibagi sama ini. Nah, kalau udah nanti kalian enter, kan keluar nih hasilnya. Biar kalian nggak perlu banyak masukin rumus lagi ya, tinggal plus yang ada di sini, di sudut sini kalian tarik ke bawah sampai data ke-9. Nanti rumusnya sama ya, berarti kalau ini dibagi ini sama dengan ini dibagi ini, gitu ya. Nah, untuk persentase kesalahan relatif juga sama, berarti kan SR dikali 100, berarti ini dikali 100. Nanti plusnya kalian tarik ke bawah, itu juga sama nih. Nih, bisa kalian lihat kan, di sini kalau gue pakai 2 angka di belakang koma, SR-nya seolah-olah sama nih, seolah-olah sama ya, salah relatifnya. Ternyata setelah dikali sama 100, semuanya beda tuh, 3,44 dikali 3,46, 3,44, 3,46, terus 2,99, beda-beda ya. Nah, ini kayak gini. Yang infrared thermometer juga sama, karena infrared thermometernya paling cuma beda di SM-nya doang sama datanya ya. Beda di SM, kita kan 0,5 dikali UT ya, berarti untuk infrared thermometer. Nah, untuk vernier calipers ini nggak usah, karena ini udah ada di modul Gagarin sebenarnya, pengukuran dimensi. Kalau di praktikum biasa itu kita biasanya ada pengukuran dimensi dari pancinya, cuman sekarang nggak perlu deh. Iya. Nah, terus setelah itu ada persentase kesalahan relatif rata-rata nih. Kan tadi kalau yang tadi itu di 4.4 itu kan kita ngukur untuk tiap pengukuran ya. Nah, termokopel untuk tiap pengukuran, data ke-1, data ke-2, data ke-3. Nah, ini untuk ini dibagi aja, dijumlahin semua, dijumlahin terus dibagi sama 9. Itu untuk mencari rata-rata persentase kesalahan relatif dari alat ukur termokopel, terus alat ukur infrared thermometer gitu ya. Ingat yang vernier calipers diabaikan aja nih. Itu aja sih paling, ada yang mau ditanyain? Teh tadi yang persen-persen itu teh, yang 1% dibagi atmosfer teh. Tadi gimana teh? Iya, yang ini UP. Iya, kenapa? Berarti tadi 0,01, misalkan saya 1% berarti 0,01 bagi 1 gitu deh. Iya, Oke deh. gitu. Ada lagi? Dan ini semuanya dimasukin ke bab 4 ya? Apa Iya, iya. Iya, terus yang perhitungannya semuanya juga tinggal di copy semua atau sebagian? iya tinggal diganti aja. Ini yang vernier calipers aja nih yang enggak. Yang tadi ya. Ini. Nanti gue share ini. Kalau di lampiran itu masukin contoh perhitungannya semuanya teh. Enggak usah. Lo cukup hitung aja nih, misalkan salah mutlak tuh 1 aja, lo mengukur UTT aja misalkan. Terus untuk SR misalkan kan lo di contoh perhitungan di bab 4 itu udah ngitung UTT ya sebelumnya. Nah, terus berarti SM-nya itu
Ya tinggal 0,5 kali UTeta lo masukin. Terus SR-nya juga satu data aja, salah mutlak dibagi data. Nah, hasil pengukurannya ini bawahnya lo kasih keterangan di sininya. Data ke ini dari termokopel gitu misalkan. Gitu aja satu-satu aja, nggak usah semuanya. Itu sih paling. Ada lagi? Oke, kalau misalkan nggak ada, gue tutup. Kalau misalkan ada kesulitan dalam penyusunan laporan, bisa langsung tanya ke gue. Batas batas nanyanya sih nggak ada sih kalau gue nggak ada yang paling malamnya jam berapa sama gue masih bangun gue balas. Terus pengumpulannya itu selama 1 minggu. Jadi minggu ini berarti ketemunya minggu depan ya. Hari Minggu juga. Jamnya itu jam 23.59 sama untuk semuanya. Nggak sesuai jam ini tapi jam 23.59. Jadi jangan sampai ngumpulin hari Senin gitu. Itu aja sih paling. Ya, Teh. Oke. Dari gue itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Makasih, Teh. Iya, sama-sama. Gua out ya. Ya, Teh. Iya, Teh.